soal kenyamanan, kita semua pengen hidup kita menjadi nyaman. Tetapi ketika sampai di level kenyamanan itu, ya, kita tidak berhenti sampai di situ. Pasti masih mau cari lebih lagi yang membuat kita jauh lebih nyaman. Kalau saya menyadari dan merenungkan, ketika berpindah itu ke sesuatu yang baru, yang bikin lebih nyaman, itu biasanya ada penyesuaian. Dan kadangkala kita nggak terima. Contoh sederhana. Kalau bapak-bapak biasanya ya dikasih hadiah sepatu atau sendal yang baru, itu kan. Wah, ini lebih bagus teknologinya, ada air suspensionnya. Wah. Tapi yang dipilih sepatu yang lama. Karena apa? Sudah nyaman pakai yang lama. Sendalnya yang dipakai ke gereja yang mana? Yang itu terus gitu. Walaupun sudah ada yang baru, tetap yang dipakai itu. Sama juga kalau kemeja bapak-bapak tuh ya. Seringkali juga pakainya kemeja yang sudah nyaman. Yang baru ada, tapi yang sering dipakai yang nyaman, yang enak, yang adem. Itu kalau bapak-bapak. Kalau ibu-ibu biasanya di dapur itu pisau. Ya kan? Udah ada pisau yang baru yang lebih tajam, terbuat dari metal. Wow, pokoknya macam-macam tuh yang di iklan-iklan. Tapi yang dipilih tetap pisau yang udah letoy-letoy gitu kan. Yang ya masih tajam tapi harus diasah dulu gitu. Kok nggak pakai yang baru? Yang lama ini Romo lebih enak, kayaknya lebih tajam, Padahal juga enggak juga gitu. Tapi udah biasa pakai. Itu sambil merem juga udah bisa tuh, gitu kan, motong-motong. Ketika menggunakan sesuatu yang baru, kadangkala kita nggak usah lah. Merasa tidak nyaman, merasa nanti ajalah gitu ya. Sama juga kadangkala dengan pemahaman iman kita. Itu yang dialami oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka bertanya pada Yesus, murid-murid Yohanes tuh puasa, sembahyang. Murid-murid orang Farisi juga begitu, sembahyang dan puasa. Tapi kok murid-muridmu itu makan sembarang, nggak sembahyang, ya? Mereka menganggapnya demikian. Lalu Yesus menjawabnya kan, nanti ada waktunya ketika mempelai diambil daripadanya, mereka akan berpuasa, mereka akan mati raga, mereka akan senantiasa berdoa. Maka itu kan sebuah pembaruan iman yang kadangkala mereka berpuasa untuk apa? Untuk menjalankan hukum, menjalankan ibadah. Tapi Yesus tidak mau seperti itu, dia kasih yang baru. Kalau kamu berpuasa, di sana kamu harus mati raga. Artinya apa? Berkabung ketika Yesus diambil daripada kita. Di sanalah kamu berpuasa. Diberikan makna yang lebih dalam yang orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu tidak bisa terima. Karena sudah biasa begitu, harus puasa, harus sembahyang, tapi nggak ngerti maknanya. Maka saudari-saudara, hari ini kita diajak untuk apa? Mengupgrade iman kita. Susah kadangkala, ya, nggak nyaman kadangkala. Sesuatu yang baru susah kita terima. Tapi kalau kita terima, kalau kita senantiasa mempelajarinya, mendalami dan menghayatinya, maka kita akan lebih maju. Kalau orang yang udah terkungkung begitu aja, nggak akan maju-maju. Tapi kalau orang yang mau terbuka, memahami senantiasa juga mendalami, menghayati yang baru, yang senantiasa diajarkan oleh gereja, oleh Yesus sendiri, maka penghayatan imannya semakin dalam, semakin kaya. Gak akan segitu-segitu aja. Semoga kita semua menjadi anggur-anggur yang semakin matang, menjadi anggur-anggur yang semakin enak, kalau senantiasa menghayati iman kita kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk itu semua. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih atas segala pendampingan-Mu, atas segala keterbukaan hati kami untuk senantiasa mengikuti tanda-tanda zaman,
senantiasa membaharui diri, rendah hati, tidak sombong, untuk senantiasa juga kami menerima kehendak-Mu dalam hidup kami, yang kadangkala tidak mudah, yang kadangkala tidak sesuai dengan pemikiran kami. Serta kami mohon berkat perlindungan Tuhan untuk keluarga dan pekerjaan Felicitas Cynthia. Mohon kekuatan dan berkat Tuhan dalam menghadapi permasalahan. Berdoa bagi mereka yang sakit. Mohon syukur atas segala anugerah yang boleh kita masing-masing terima. Semua doa ini mari kita satukan dalam liturgi Ekaristi.